Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Halimatus Sadia dari Prodi D4 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Tujuan instruksional pembelajaran. Yang pertama ada tujuan instruksional umum. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi beserta penunjangnya. Yang kedua, tujuan instruksional khusus, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi amnion, menjelaskan struktur dan fungsi tali pusat dan plasenta, menjelaskan dan menggambarkan sirkulasi darah fetus, menentukan usia kehamilan, dan menjelaskan perkembangan hasil konsepsi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan amnion? Amnion atau liquor amni adalah membran yang halus, kuat, tembus cahaya dengan warna kuning jerami yang pucat, jernih, dan kandungan 99% air. Amnion penting dalam menentukan diagnosa dan kesejahteraan janin. Jumlah atau massa amnion ini berkisar 1000 sampai 1500 mili. Jumlah ini akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia kehamilan hingga tersisa kurang lebih 800 mili. Adapun fungsi amnion yaitu yang pertama ada proteksi janin, pergerakan janin, regulasi terhadap suhu, dan mencegah trauma langsung. Selanjutnya ada tali pusat. Struktur tali pusat yang pertama terdiri atas 2 arteri umbilikalis dan 1 pena umbilikalis. Yang kedua ada bagian luar berasal dari lapisan amnion. Yang ketiga ada jaringan selai Wharton yang melindungi arteri dan pena umbilikalis. Yang keempat ada panjangnya berkisar kurang lebih 50 cm. Selanjutnya fungsi tali pusat. Fungsi tali pusat yaitu media transportasi nutrisi dan oksigen dari plasenta ke tubuh janin. Ada media transportasi untuk pengeluaran sisa metabolisme janin ke tubuh ibu. Selanjutnya ada media transportasi zat antibodi dari ibu ke janin. Di sini ada sirkulasi darah fetus atau tali pusat. Darah janin mengandung sedikit oksigen atau CO2 mengalir dari jantung janin menuju plasenta melalui arteri umbilikalis. Diangkut sepanjang pencambangannya ke kapiler fili karyonik, kemudian kembali ke janin melalui pena umbilikalis. Nah, di sini selanjutnya ada plasenta. Strukturnya itu berbentuk bundar atau hampir bundar dengan berdiameter 15-20 cm dan tebalnya itu 2-2,5 cm. Berat plasenta itu kurang lebih 500 gram. Letak plasenta pada umumnya di depan atau di belakang uterus agar ke atas ke arah fundus. Plasenta itu terdiri dari pars maternal atau tempat terjadinya pertukaran darah ibu dan janin, dan pars fetal atau penampung tali pusat normalnya terletak pada insersio plasenta atau di tengah plasenta. Untuk menentukan usia kehamilan, kita menggunakan cara HPHT atau kapan haid terakhir atau hari pertama haid terakhir. Yang kedua, tinggi puncak rahim atau deteksi DJJ atau denyut jantung janin. Selanjutnya, pergerakan janin pertama kali dan menggunakan USG. Untuk menentukan usia kehamilan bisa menggunakan rumus Leopold berdasarkan tinggi fundus uteri lebih dari 12 minggu belum dapat diraba. Selanjutnya ada Maxidonal berdasarkan tinggi fundus uteri dalam cm, rumus tinggi fundus uteri cm. Selanjutnya ada rumus Naegel berdasarkan hari pertama haid terakhir atau HPHT, tafsiran persalinan yaitu tanggal ditambah 7 bulan dikurang 3 bila HPHT berada di bulan April-Desember dan tahun ditambah 1. Sedangkan bila HPHT berada pada bulan Januari sampai Maret, maka bulan ditambah 9 dan tahun tetap. Janin dari saat konsepsi. Pada siklus menstruasi 28 hari atau 4 minggu yang teratur antara bulan Januari sampai Maret, antara bulan April sampai Desember. Selanjutnya ada perkembangan hasil konsepsi. Pada kehamilan 0-4 minggu, pada minggu-minggu awal ini janin Anda memiliki panjang tubuh kurang lebih 2 mm. Perkembangannya juga ditandai dengan munculnya cikal bakal otak, sumsum tulang belakang yang masih sederhana, dan tanda-tanda wajah yang akan terbentuk. Pada usia kehamilan 4-8 minggu, ketika usia kehamilan ini mulai mencapai usia 6 minggu, jantung janin mulai berdetak dan semua organ tubuh lainnya mulai terbentuk. Muncul tulang-tulang wajah, mata, jari, kaki, dan tangan.
Pada usia kehamilan 8-12 minggu, saat memasuki minggu-minggu ini, organ-organ tubuh utama janin telah terbentuk. Kepalanya berukuran lebih besar daripada badannya, sehingga dapat menampung otak yang terus berkembang dengan pesat. Ia juga memiliki dagu, hidung, dan kelopak mata yang jelas. Di dalam rahim, janin mulai diliputi cairan ketuban dan dapat melakukan aktivitas seperti menendang dengan lembut. Organ-organ tubuh utama janin kini telah terbentuk. Pada usia kehamilan 12-16 minggu, janin mulai dapat bereaksi terhadap suara ibunya. Akar-akar gigi tetap telah muncul di belakang gigi susu. Tubuhnya ditutupi rambut halus yang disebut lanugo. Si kecil kini mulai lebih teratur dan terkoordinasi. Ia bisa mengisap jempol dan bereaksi terhadap suara ibunya. Ujung-ujung indera pengecap mulai berkembang dan bisa membedakan rasa manis dan pahit, dan sidik jarinya mulai nampak. Pada kehamilan 6-20 minggu, paru-paru janin mulai berkembang dan detak jantungnya dapat didengar melalui alat USG. Wajahnya mulai dapat membentuk ekspresi tertentu dan mulai tumbuh alis dan bulu mata. Kini ia dapat memutar kepalanya dan membuka mulut. Rambutnya mulai tumbuh kasar dan berwarna. Pada usia kehamilan 20-24 minggu, ternyata besar tubuh si kecil sudah sebanding dengan badannya. Alat kelaminnya mulai terbentuk, cuping hidungnya terbuka, dan ia mulai melakukan gerakan pernapasan. Pusat-pusat tulangnya pun mulai mengeras. Selain itu, kini ia mulai memiliki waktu-waktu tertentu untuk tidur. Pada usia kehamilan 24-28 minggu, di bawah kulit, lemak sudah mulai menumpuk, sedangkan di kulit kepalanya rambut mulai bertumbuhan. Kelopak matanya membuka dan otaknya mulai aktif. Ia dapat mendengar sekarang baik suara dari dalam maupun dari luar lingkungan. Pada usia kehamilan 28-32 minggu, walaupun gerakannya sudah mulai terbatas karena beratnya yang semakin bertambah, namun matanya sudah mulai bisa berkedip bila melihat cahaya melalui dinding perut ibunya. Kepalanya sudah mengarah ke bawah, paru-parunya belum sempurna. Namun jika saat ini ia terlahir ke dunia, si kecil kemungkinan besar telah dapat bertahan hidup. Pada usia kehamilan 32-36 minggu, kepalanya telah berada pada rongga panggul, seolah-olah mempersiapkan diri bagi kelahirannya ke dunia. Ia kerap berlatih bernapas, mengisap, dan menelan. Rambut-rambut halus di sekujur tubuhnya telah menghilang. Ususnya terisi mekonium atau tinja pada bayi baru lahir, yang biasanya akan dikeluarkan 2 hari setelah ia lahir. Saat ini, persalinan sudah amat dekat dan bisa terjadi kapan saja. Terima kasih, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.